wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya atas nama Reddy Hamdani akan mempresentasikan materi terkait dengan polymerase chain reaction atau yang disebut dengan VCR. Jadi yang dimaksud dengan VCR yaitu suatu metode amplifikasi atau metode untuk memperbanyak fragmen DNA secara in vitro berdasarkan prinsip replikasi DNA. Jadi metode ini dikembangkan oleh salah satu ilmuwan biokimia yang bernama Karimulis pada tahun 1983. Dengan berkat penemuannya, dia memenangkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1993. Kemudian selanjutnya yaitu komponen reaksi dari metode PCR, yaitu ada 5, yang dimana pertama ada template atau DNA yang dijadikan cetakan, kemudian yang kedua oligonukleotida polymerase, kemudian yang ketiga ada DNA polimerase, dan keempat DNTPS, dan yang kelima yaitu ada cairan buffer. Kemudian tahapan dari metode VCR yaitu ada 3. Yang pertama ada denaturasi, kemudian tahapan kedua penempelan, dan yang terakhir yaitu elongasi. Jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan prinsip kerja metode VCR, yaitu di sini bisa dilihat pada gambar ada 3 tahapan terkait dengan cara kerja metode PCR. Jadi untuk tahapan yang pertama yaitu ada tahapan denaturasi atau tahapan pemisahan. Jadi di sini tahapan pertama yaitu DNA dipanaskan sampai dengan suhu 96 derajat Celcius yang akan menyebabkan terjadinya pemisahan untaian ganda DNA sehingga menjadi untaian DNA tunggal. Kemudian untaian DNA tunggal inilah nanti yang akan menjadi cetakan untuk DNA baru yang akan dibuat. Kemudian setelah tahapan denaturasi dilanjutkan dengan tahapan penempelan atau annealing. Pada tahapan ini untaian DNA yang pendek yaitu yang berwarna merah ya. Nanti agar primer ini dapat menempel dengan tepat pada DNA target, maka diperlukan suhu yang rendah yaitu sekitar 55 derajat Celcius yang dipanaskan selama 30 sampai 60 detik. Terus tahapan yang terakhir dari prinsip kerja metode PCR yaitu tahapan extension atau tahapan pemanjangan. Jadi pada tahapan ketiga ini, setelah DNA primer menempel pada untaian DNA target, maka enzim DNA polimerase akan memanjang sekaligus akan membentuk DNA yang baru dari gabungan antara DNA primer dan DNA cetakan dan nukleotida. Jadi secara keseluruhan ketika 3 tahapan metode PCR ini berjalan, maka untaian DNA yang baru dibentuk akan kembali mengalami proses denaturasi, penempelan, dan pemanjangan sehingga menjadi untaian. Nah, terkait dengan manfaat atau aplikasi dari metode PCR yaitu sangat banyak. Di antaranya yaitu bisa untuk analisis genetik, kemudian tujuan ilmiah, kemudian yang ketiga yaitu ada medis, dan keempat yaitu forensik. Jadi manfaat dari metode PCR ini sangat banyak, bukan hanya sekedar yang disebutkan ini. Jadi
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah saya lakukan tadi. Di sini saya akan mempresentasikan lagi terkait dengan materi ekstraksi DNA. Jadi, apakah yang dimaksud dengan ekstraksi DNA itu? Nah, di sini pengertian dari ekstraksi DNA yaitu adalah suatu teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal atau inti sel atau organel sel. Jadi, ekstraksi DNA ini dapat dilakukan dari sampel jaringan yang masih segar, beku, dikeringkan, atau yang disimpan dalam alkohol atau buffer. Kemudian untuk prinsip ekstraksi DNA yaitu di sini sama-sama untuk memurnikan DNA yang diinginkan dengan menggunakan metode kit atau metode secara konvensional. Terus terkait dengan tujuan ekstraksi DNA, di sini tujuannya yaitu untuk menarik semua komponen kimia yang ini didasarkan pada pemindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut yang dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi yang dilanjutkan dengan masuk ke dalam pelarut. Kemudian metode ekstraksi DNA di sini ada dua, yaitu ada metode ekstraksi secara konvensional dan ada yang berbasis kit. Nah, yang pertama yaitu metode secara konvensional. Di sini ada dua metode secara konvensional, yaitu yang pertama ada namanya CSCL dan ada metode fenol. Yang pertama metode CSCL atau ETBR, yaitu yang dimana senyawa cesium chloride dan intidium bromide kerap digunakan dalam metode ekstraksi DNA. Prinsip dari metode CSCL atau ETBR ini yaitu menggunakan perbedaan densitas ion cesium, air, dan ETBR yang dimana baik untuk memisahkan materi DNA. Kemudian untuk metode phenol chloroform, yaitu metodenya ekstrak tradisional yang paling umum digunakan untuk mengisolasi materi genetik seperti DNA. Selanjutnya metode ekstraksi yang kedua yaitu ada yang berbasis kit, yang dimana metode berbasis kit ini juga terdiri dari dua metode, yaitu spin column dan magnetic bead. Metode spin column ini memperkenalkan metode ekstraksi DNA yang menggunakan partikel inti bersilika sebagai pengganti penggunaan larutan fenol pada tahap ekstraksi. Kemudian metode magnetic bead yaitu sperasi menggunakan magnet adalah cara mudah dan efisien yang digunakan dalam purifikasi asam nukleat saat ini. Saat ini metode kit komersil menyediakan ekstraksi yang sangat mudah dan singkat menggunakan metode magnetic bead. Nah, ini adalah ilustrasi dari metode ekstraksi DNA menggunakan magnetic bead. Seperti pada gambar teman-teman bisa lihat. Kemudian langkah atau cara kerja ekstraksi DNA yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan lisis, yang dimana pada tahapan ini
sel mengalami pemecahan sehingga DNA dapat terisolasi keluar. Kemudian yang kedua yaitu tahapan binding, yang dimana pada tahapan ini terjadi proses pengikatan DNA sehingga dapat terpisah dari protein dan materi pengotor lainnya. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu washing atau tahapan pencucian, yang dimana pada tahapan ini terjadi pencucian atau pemurnian materi genetik DNA agar terpurifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ekstraksi DNA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu mengenai materi real-time polymerase chain reaction atau yang kita kenal dengan RT-PCR. Jadi yang dimaksud dengan real-time PCR adalah suatu teknik yang digunakan untuk memonitor progres reaksi PCR pada waktu yang sama. RT-PCR ini juga kita kenal sebagai kuantitatif PCR. Disebut dengan kuantitatif PCR karena jumlah produk PCR yang relatif sedikit dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, di sini ada prinsip kerja dari real-time PCR. Jadi prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada deteksi fluoresensi yang diproduksi oleh molekul reporter yang meningkatkan sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Hal itu terjadi karena akumulasi produk PCR di setiap siklus amplifikasi. Molekul reporter dengan fluoresensi meliputi pewarna yang berikatan pada double stranded DNA atau menggunakan probe specific sequence. Nah, teknik real-time PCR bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu ada deteksi target non-spesifik yang menggunakan pewarna DNA dan ada deteksi target spesifik. Nah, yang pertama yaitu deteksi target non-spesifik menggunakan pewarna DNA. Di sini pada real-time PCR, pewarna DNA yang digunakan sebagai reporter fluoresensi untuk memonitor reaksi real-time PCR. Fluoresensi pada reporter akan terakumulasi seiring dengan proses amplifikasi yang berlangsung. Kemudian yang kedua, deteksi target spesifik. Deteksi target spesifik real-time PCR ini dilakukan dengan menggunakan beberapa probe oligonukleotida yang dibeli pada dua bagian reporter dengan label atau pewarna. Nah, terkait aplikasi atau penggunaan dari metode real-time PCR ini sangat banyak. Di antaranya bisa kita gunakan untuk mengukur ekspresi gen atau mRNA. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk analisis gen copy number dan mengukur jumlah virus. Juga bisa kita gunakan untuk deteksi patogen. Terus mengukur ekspresi mRNA, dan yang terakhir bisa kita gunakan untuk analisis variasi genetik. Jadi untuk kegunaan real time ini sangat banyak. Nah, untuk tahapan analisis RT-PCR yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan isolasi RNA, kemudian sintesis cDNA, dan yang terakhir qPCR atau kuantitatif PCR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi real-time
PCR. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.